Shalom saudara-saudara. Pada kali ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara dengan judul Menakar Kadar Penistaan Abdul Somad dengan Joseph Paul Sang. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membunuh. Membenci pun jangan, karena membenci, dengan Anda membenci berarti Anda sudah membunuh. Maka Muhammad justru menghalalkan darah para pembenci Islam. Bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan Islam pun dibunuh dan dihalalkan darahnya. Umatnya meneladani hal yang demikian sehingga hari ini negara-negara Islam semua saling berperang satu sama lain, dan orang-orang yang bukan Islam disingkirkan, dianiaya. Dan kalau saudara lihat hari ini banyak sekali pencari suaka, ada jutaan pencari suaka dari negara Islam yang pergi ke negara yang kalian sebut dengan kafir Eropa. Namun justru orang-orang yang kalian sebut kafir ini yang memberikan perlindungan yang layak kepada para pencari suaka ini. Orang-orang Islam yang lari dari negara Islam diberi tumpangan, bukan hanya diberi tumpangan, diberi makan, bukan hanya diberi makan, diberikan sekolah yang layak, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, bahkan diberikan kesamaan hukum, derajat, persamaan hak yang sama di Eropa ini. Lalu apakah saya membenci Islam? Tidak, saya tidak pernah benci Islam. Saya tidak pernah membenci umat Islam. Saya mengasihi umat Islam. Saya menentang ajaran Islam. Saya tidak setuju dengan ajaran Islam. Ini sangat berbeda dengan membenci. Jikalau kita berpikir positif mengenai iman, mengenai pendirian kerohanian kita, mengenai apa yang disebut militansi keagamaan. Jikalau kita melihat secara positif bahwa banyak alim ulama di Indonesia dan penceramah-penceramah termasuk di pihak Islam dengan aliran-alirannya, dan demikian juga di agama Kristen. Nah, tetapi jikalau kita mau berimbang dan kita mempercayai kata-kata seseorang, maka saya sekarang mau menaruh percaya lebih dulu kepada apa yang dikatakan dan diakui oleh saudara Abdul Somad, bahwa di dalam video jin kafir dia tidak bermaksud menghina orang Kristen, tetapi justru hanya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya untuk membangun pengajaran yang benar di dalam spiritual Islam itu. Meskipun jikalau saya kritik bahwa sampai pada simbol-simbol pelayanan medis termasuk dikaitkannya kepada jin kafir, itu pun jikalau kita mempercayai, berpikir positif tentang dia, maka memang dia tidak pernah bermaksud membenci atau melecehkan orang Kristen. Jerman, Protestan, induknya Katolik, Roma. Karena Martin Luther tidak setuju dengan Roma. Masa pendeta nggak boleh kawin, kata Martin? Dia akan makan. Kalau makan berarti ada libido seksual. Martin Luther nggak setuju, akhirnya dia protes. Masa ngampunin dosa pakai pena, pakai kertas? Bapak, ampunkan dosaku. Sudah. Ya, termasuk pandangan-pandangan Islam yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan Tuhan itu lahir, siapa bidannya? Tuhan. Masa Tuhan yang lahir dari alat kelamin? Sebegitunya, saudara-saudaraku. Nah, jikalau itu adalah sebuah keyakinan dan menjadi sebuah kebenaran di dalam pikiran mereka, maka berpikir positifnya
ya begitu. Nah, tetapi jikalau kita menakar pada sebaliknya tentang ajaran dari saudara Joseph Paul Sang, bagaimana dia meyakini apa yang dia pelajari dari analisa dia mengenai Islam. Ketika dia mengakui itu dan meyakini itu sebagai kebenaran, lalu saya menaruh percaya kepada dia, menakar kepercayaan saya kepada dia, dan menakar kepercayaan saya kepada Abdul Somad, maka seharusnya lebih baik kita biarkan keyakinan-keyakinan ini yang disampaikan secara verbal sebagai buah dari keyakinan seseorang. Baiklah kita hargai semua keyakinan itu. Kalau saudara harus memenjarakan Joseph Paul Sang, seharusnya saudara juga harus memenjarakan Abdul Somad dan Yahya Waloni. Jikalau saudara menakar hanya berdasarkan muatan-muatan kata, nilai yang saudara berikan itu kan keputusan literal yang saudara tetapkan sendiri atau satu komunitas sendiri. Tetapi ketika guru-guru Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa Tuhan orang Kristen itu 3, itu adalah kebenaran. Bahwa Protestan itu muncul adalah karena persoalan perempuan menurut Abdul Somad, karena Martin Luther menurut Abdul Somad keberatan soal tidak bolehnya seorang pastor menikah menurut Abdul Somad. Lalu masa tidak boleh orang Kristen menganalisa mengapa si A kawin dan kawin dan kawin dan kawin, atau mengapa ada ayat pacung dan bunuh di mana saja kau temui. Nah, saudara-saudara, saya terus terang di sini mau mengatakan kepada Polri supaya logikanya tidak mati. Kalau memang NKRI ini bukan NKRI kaleng-kaleng, jikalau dari penganut agama A diukur sebagai penistaan, dan jikalau penganut dari agama B diukur sebagai penistaan, jikalau yang satu masuk penjara, maka yang lain ini harus masuk penjara juga. Tetapi jikalau memang kita memiliki kemampuan untuk membela sebuah argumen mengenai keyakinan kita, baiklah kita membela sebuah argumen dengan argumen. Bukan karena kita kuat, karena kita rame, karena kita banyak. Suka-suka kita menetapkan hukum dari orang bodoh yang lebih banyak. Memang kalau zaman-zaman kebodohan, zaman-zaman kekolotan, zaman-zaman di mana manusia masih belum sekolah, itu sudah biasa dari dulu. Termasuk di kalangan suku-suku marga melawan marga. Tidak ada urusan apakah saudaranya salah atau benar. Pokoknya saudaranya salah atau benar itu harus dibela. Mari negara ini mestinya membuat sebuah ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menetapkan kalau si A salah dan si B salah. Apakah kita sudah memiliki alat ukur mana yang lebih menista? Misalnya ketika orang Islam membuat ajaran mengumandangkan sebuah deklarasi bahwa orang Kristen menyembah Tuhan yang manusia, manakah itu lebih berkadar melecehkan dengan bahwa orang Islam bernabikan seseorang yang menikah berkali-kali, di mana di dalam ukuran Kristen memang itu adalah aib. Jadi kalau kita mau menggunakan agamamu agamamu, agamaku agamaku, maka baiklah kita menggunakan itu.
Jangan ketika orang lain berpendapat mengenai agama kita, tidak boleh. Sementara kita sebebas-bebasnya berpendapat dan berdeklarasi tentang agama lain, begitu boleh. Nah, menurut saya jika ini berlangsung terus, negara ini akan tetap menjadi negara yang dipenuhi kelelahan di dalam persoalan demi persoalan. Saya punya dugaan Joseph Paul Sang tidak akan bisa ditangkap. Karena apa? Karena manusia terbatas. Polri itu terbatas. NKRI ini saja terbatas. Menghadapi Singapura dengan Malaysia saja terbatas. Di dalam persaingan ekonomi. Di dalam menaikkan posisi di PBB saja Indonesia ini, saya mempelajari, lebih sering dikalahkan oleh Singapura dan Malaysia. Artinya, ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat adil, baiklah kita berbuat adil. Supaya semua orang sadar untuk bertindak dengan bijaksana. Jikalau kita hanya menuntut orang lain toleran, sementara kita menjadi pelaku intoleransi, maka itu namanya penjajahan. Dan kita akan selalu menuai buah yang buruk. Karena apa? Karena tidak ada satu kelompok agama pun di muka bumi ini yang bisa hidup sendirian. Kecuali manusia itu memang berkembang di dalam pikiran dan hatinya. Jujur saja, di dalam satu agama terjadi konflik dan permusuhan di dalam pendapat. Demikian juga di agama lain. Berarti persoalannya adalah karakter manusia yang tidak bertindak adil, yang hanya mau menang sendiri. Nah, jadi kembali kepada hal bagaimana kita menakar dan mengukur kadar penistaan agama yang dilakukan oleh Abdul Somad, Yahya Waloni dan lain-lain, dibandingkan dengan kadar penistaan agama yang dilakukan oleh Paul Sang, dibandingkan dengan kadar penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Sang, relatif sama. Panasnya itu di sini, karena di sini merasakan. Tetapi ketika saudara yang bertindak, bukan saudara yang merasakannya. Jadi toleransi itu harus setiap hari kita miliki. Kalau kita bisa melakukannya. Setiap hari saya harus bertoleransi. Mengapa saya harus bertoleransi terus? 5 kali sehari saya harus mendengar di jalan-jalan, mari kita sholat. Padahal saya bukan orang Islam. Suara dari toa masjid ketika saya di jalan, di ruang publik, yang jalan ini adalah jalan bersama semua orang. Di jalan itu saya dengarkan, mari kita sholat. Padahal saya bukan orang Islam. Di jalan saya ini, pengumpulan uang pembangunan di tengah jalan dibuat drum berbaris-baris. Kadang dalam 10 km sudah dapat 2. Memang saya tidak dipaksa untuk memberi uang. Tetapi tentu saja, kalau saya tidak toleran, saya bisa berkata jalan saya terganggu. Karena ketika kendaraan yang di depan saya itu harus merem pada saat menaruh uang sumbangannya kepada panitia pelaksana pemungutan dana itu, saya akan terganggu. Bukan karena jalan rusak, tapi karena pengumpulan uang dari satu kelompok agama.
Di situ saya harus toleransi. Nah, sejauh mana saudara punya toleransi? Siapa yang mengatur kepatutan-kepatutan toleransi itu di negara Indonesia ini yang sudah merdeka hampir 100 tahun ini? Apakah Indonesia ini sudah bisa merumuskan ukuran toleransi, ukuran kesamaan hak itu, ukuran kesamaan hak beragama itu? Apakah memang sudah betul-betul sama? Sejujurnya, hai Pak Polisi, sudah sama. Pak Lurah, Bupati, Gubernur, Presiden, apa betul sudah sama? Hak-hak beragama di Indonesia ini betul nggak sudah sama? Sampai soal rasa, sampai soal penggunaan dana, sampai soal pengurusan surat menyurat. Apakah betul-betul sudah sama semua agama itu? Sampai soal pembangunan rumah ibadah, kebebasan beribadah di rumah-rumah dan di rumah ibadah, apa sama? Betulkah sama? Atau baru satu kelompok saja yang menentukan kepatutan? Jadi saya mau mengatakan di sini, jikalau kita memang mau dewasa, pikiranlah yang harus dikembangkan. Dimulai dari ucapan dan guru-guru palsu, penceramah-penceramah. Seperti di dalam channel ini, di dalam video saya ini, saya menunjukkan bagaimana seorang pengajar boleh berkata bahwa di luar dari orang Islam itu lebih hina dari binatang. Lebih parah mana itu ketika orang mengatakan Islam itu lebih hina dari binatang. Coba saudara jujur dulu, saudara Abdul Somad. Coba saudara Ustadz jujur dulu. Kalau saya mengatakan Anda lebih hina dari binatang, apakah saudara memang merasa masih ada toleransi? Soal ayat bisa saya buka di Alkitab saya. Jikalau saudara harus menakar kepatutan berceramah Ustadz Tengku Zulkarnain berkata, di luar orang Islam itu adalah lebih hina dari binatang. Dia punya sebuah alasan, karena itu menurut beliau disampaikan oleh seorang penafsir. Saya pun bisa mengatakan dan mencari-cari ayat dari Alkitab untuk mengatakan bahwa orang di luar orang Kristen itu lebih hina dari binatang. Jadi kalau saya sekarang mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa dia lebih hina dari binatang, dan jikalau saya sekarang mengatakan kepada orang di luar Kristen mereka lebih hina dari binatang, apakah saudara masih bisa merasakan itu sebagai sebuah toleransi? Jikalau memang demikian, baiklah kita mempercayakan masing-masing kita mempertanggungjawabkan hati nuraninya kita. Jadi bukan hanya Anda yang boleh memenjarakan dan orang lain, dan ketika saudara melanggar sama ukurannya dengan pelanggaran orang lain, saudara tidak masuk penjara. Dan hakim-hakim, polisi-polisi, penegak-penegak hukum, betulkah saudara sudah melaksanakan dan menegakkan hukum itu semua kepada semua para penceramah itu, termasuk kepada penceramah berlatar belakang Islam itu? Sudah berapa orang penceramah? Mari kita menakar dengan satu timbangan yang jujur. Jangan waktu menimbang A, saudara kasih alat bantu supaya ini ringan, dan waktu menimbang B, saudara kasih pula alat bantu supaya ini berat. Jikalau ini terjadi terus di negara ini semua negara sampah. Jikalau kepada si A saudara menimbang kadar penistaannya, karena ini satu agamamu,
lalu kau bikin alat bantu supaya di dalam ampere timbangan itu terlihat pelanggarannya ringan. Dan kepada si B, karena dia bukan teman seagamamu, kepada si B, karena dia bukan saudara seagamamu, kau kasih alat bantu supaya terkesan pada timbangan itu tercatat ini sudah tidak bisa, tidak dihukum berat. Jikalau negara ini memainkan permainan-permainan seperti itu di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, di kebijakan pemerintahan, kelurahan, kecamatan, tingkat 2, tingkat 1, sampai kepada presiden. Negara ini negara sampah. Jadi saudara-saudaraku, mari kita maju. Mari kita jujur. Dan semua rakyat Indonesia baca buku, jujur, pakai akal sehat.